angka, misalkan saya punya angka 8. Ini udah mulai. 8 terus 15 17. Coba cek dia siku-siku triple Pitagoras atau bukan. Silakan cek. 8, 15, 17. Cek dia triple Pitagoras atau bukan. Mau diambil? Boleh. Dari situ lah ya. Maaf ya. Nyalain gitu. 289 dipangkatin 2 ya. Kalau ini dipangkatin 2 225. Ini pangkatin 2 6 4. Ini ditambah hasilnya 289 sama. Berarti dia disebut triple Pitagoras. Berarti sudutnya paham gak sih? Kalau misalkan saya bikin soal cerita dengan Pitagoras, misalkan sebuah tangga tingginya 20 meter, misalkan sebuah tangga tingginya 20 meter gitu. Terus jarak antar ujung bagian bawah tangga dengan tembok, jarak ujung tangga bawah, ujung tangga tapi yang bawah dengan tembok, misalkan dengan tembok itu 15 meter. Berapa jarak ujung atas tangga dengan bagian bawah tangga? Berapa jarak ujung atas tangga dengan tembok bagian bawah? Ini kan sama aja kamu membayangkan. Ingat kalau soal cerita ini pasti ujung-ujungnya Pitagoras. Kalau Pitagoras berarti ini ceritanya tangga, tangga. Ini tembok nih. Ini bawahnya. Kira-kira yang 20 meter yang mana? Yang tembok. Sebuah tangga dengan tinggi 20 meter. Sebuah tangga dengan tinggi 20 meter. Tangganya mana? Ini berarti 20 meter ya. Terus ujung bagian bawah tangga ini dengan tembok. Berarti di sini 15 meter. Nah, yang ditanya ujung atas tangga dengan bagian bawah ini. Ini kan yang ditanya. Ini hipotenusa bukan? Bukan. Kalau bukan hipotenusa, ya, kalau bukan hipotenusa, sini pangkatin 2 dulu jadi 400. Ini pangkatin 2 dulu jadi 225, terus dikurang kalau bukan hipotenusa. Berapa hasilnya? Berapa? 100? Yang benar. Benar? 175. Iya, terus diakar. Nah, ini akarnya nggak pas nih. Lihat baik-baik. Nih, kelas 8 harus bisa nih ngakarin angka yang nggak pas. Sekarang kita lihat perkalian yang hasilnya 175. Berapa kali berapa? Tapi harus bisa diakar. Kan bilangan akar kan 1, 9, terus 16, 25, 36, 64, 49, bilangan kuadrat. Nah, ini yang bisa dibagi bilangan kuadrat berapa nih? Ada belakangnya angka 5 nih. Berarti bisa dibagi 5, 25 berarti kan? 25 kali berapa yang hasilnya 175? Nah. Oh iya. Skip dulu. 3 berarti 7 ya. Nah, ini cara mengakarkan angka yang tidak pas. 25-nya diakarin jadi berapa? 5. Sisa 7. 5 akar 7. Ini hasilnya dalam bentuk sentimeter. Berarti dia hasilnya 5 akar 7 gitu. Iya. Ya CM lah. Kenapa? Dan kuadrat itu hasil pangkat 2. 1, 9, 4 dulu. 1, 4, 9, 5 kali 5, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, 36, terus 49, 64 ya.
81, 100. Nah, si ini harus dibagi salah satu dari ini. Tapi hasilnya harus pas. Oh, misalkan belakang 5 pasti baginya ini nih, berarti 25. 175 bagi 25 hasilnya 7, simpen sini. Nah, 25-nya diakarin karena dia bisa diakar, dikeluarin. Diakarin hasil 5 kan, akar 25, 5, sisanya taruh di dalam. Paham nggak? Rata-rata kelas 8 nanti hasilnya kayak begini, bukan yang pas-pas kayak gini, mana ada. Jarang. Kecuali sekolahnya baik. Masuk dulu lingkaran biar aman. Udah tahu dong lingkaran? Kirain nggak tahu. Ini apa namanya? Ya, ini termasuk unsur lingkaran, titik pusat. Udah pernah dulu SM, tapi sekarang mah ada hitungannya. Ini apa? Berarti udah tahu jari-jari. Ini unsur-unsur lingkaran kita kumpulin dulu, kenalan dulu biar ingat. Terus kalau ke sana? Oke, diameter udah tahu. Terus kalau ke sana? Jari-jari belum. Ini jari-jari. Daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan 1 tali busur namanya juring. Juring itu daerahnya, ada kata daerah. Jadi bukan dia sama dia, tapi si daerah ini dibatasi 2 jari-jari nih. Ini kan 2 jari-jari kan? Dan 1 busur namanya juring. Berarti juring itu tadi apa pembatasnya? 2 jari-jari dan 1 busur. Busur ya. Lanjut. Kalau kayak gini kan tadi juring. Kalau seandainya ini apa nih? Nih Arjuna memanah nih kalau di film India. Arjuna Krishna itu loh. Apa ini? Tali busur panah sang Arjuna ya. Tali busur biar ingat. Tali busur. Oke. Ada tali busur, ada jari-jari, ada garis. Itu namanya apotema. Apotema itu dibentuk dari garis tinggi pada daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan 1 tali busur. Beda, ini 1 busur, ini tali busur, jangan ketukar. Ini apotema. Apotema adalah garis tinggi pada daerah yang dibatasi 2 jari-jari dan 1 tali busur. Itu pengertiannya. Terus ini ada lagi pinggiran pizza. Kalau makanan pasti ingat. Pinggiran pizzanya ini disebutnya tembereng. Tembereng. Nah, tembereng dah tuh. Berarti tembereng pengertiannya apa? Daerah, ada kata daerah dong. Daerah yang dibatasi 1 tali busur dan 1 busur. Ya kan? Ini 1 tali busur, ini 1 busur. Tapi daerahnya namanya tembereng. Jangan ketukar sama juring. Paham nggak? Bisa. Ya, lanjut. Terbiar. Nanti kelihatan. Nanti ditonton aja di YouTube saya. Nomor 8, apalagi yang belum? Oh, ini nih. Set, lari. Apa namanya? Keliling lingkaran. Itu kan satu lingkaran. Terus kalau lingkarannya ini semuanya tapi 1 pizza ini loh, 1 pen. 1 pen pizza isi udang, paprika, sosis. Apa ini? Luas lingkaran. Ada lagi nggak? Ayo, unsur-unsur lingkaran yang ketinggalan ada nggak? Sudut pusat apa tuh? Ini titik pusat. Sudut pusat beda lagi nanti. Sudut pusat mah begini nih. Ini Ripani untuk nanya ya. Ini ada lingkaran.
Misalkan ini madepnya ke sini. Ini ada sudut, saya punya sudut 30 derajat. Ini 30 derajat. Set. Ada lagi dia nih sudut di sini, tapi menghadap ke sama-sama menghadap ke dia. Dia menghadap ke sini, dia juga menghadap ke sini. Sama, cuman dia nyentuh keliling lingkaran. Yang 30 ini namanya sudut pusat. Yang ini namanya sudut keliling. Sudut keliling. Sudut keliling itu selalu setengah dari sudut pusat. Kalau ini 30, ini pasti 15. Kalau ini 50, ini 25. Ini cepet, ini 50. Begitu. Begitupun juga kalau sudut kelilingnya ini 10, berarti ini 2 kalinya 20 gitu. Tapi syaratnya harus ngadep ke busur yang sama. Kalau enggak berlaku rumus itu. Beda lagi ngitungnya. Paham nggak? Catat dulu, skip. Rumus belum keluar, ini baru perkenalan. Adalah rumus luas lingkaran, udah tahu pastilah ya. Apa rumusnya? PR kuadrat. PR kuadrat. Kalau nggak ada PR kuadrat, apa lagi satu lagi? Kalau yang pakai diameter 1/4 pi d pangkat. Benar nggak? Coba dilihat. Takut salah, saya jarang pakai rumus ini ya, benar. Ya, ini untuk luas lingkaran. Terus keliling lingkaran. 2 PR. Keliling 1 lingkaran apa? 2 PR atau pi kali diameter. Selesai. Nah, ada temennya si luas namanya juring. Juring kan tadi kan pizza kan, potongan pizza kan, ngambilnya jadi 1 pizza kan. Nah, berarti rumus ketiga, rumus ketiga adalah rumus luas juring. Sudut, saya nggak tahu sudut apa, pokoknya sudut juring berapa kayak sudutnya, mau AOB mau BOC. Sudut juring per 360 derajat dikali luas lingkaran. Bentar ya, An. Luas lingkaran PR kuadrat kan? Terus Silakan kamu sana. itu luas juring. Terus kalau ke nomor 4, rumus keempat adalah bukan tembereng, kan dulu ngambil dari keliling. Kan keliling 1 lingkaran nih. Panjang busur. Iya, busur. Panjang busur. Ngambil dari dia. Berarti rumusnya sudut busur per 360 derajat dikali keliling lingkaran, karena dia temennya sama keliling. Gitu. Dapat deh baru 4 rumus baru ya. Terus rumus kelima, nyari tembereng. Tembereng tahu tadi udah ya, tembereng tahu kan yang mana? Itu luas juring dikurang luas segitiga. Dapet. Segitiganya segitiga apa? Kalau di lingkaran segitiganya segitiga apa nih? Kan gini kan? Segitiga apa? Segitiganya sama kaki. Ini kan sama jari-jari. Ya. Lanjut. Tembereng udah tadi. Sudut keliling, rumusnya apa sudut keliling? Setengah kali sudut pusat. Rumus ketujuh, sudut pusat nyarinya gimana tadi? 2 kali sudut keliling. Gitu. Terus apalagi yang kira-kira nggak ngerti di sini di buku sekolahnya tuh cuman oh ya tadi kan ada gambar yang gini ya, menghadap ke busur yang sama gitu ya. Gini rumusnya kalau menghadap busur yang sama nih, tulisin deh. Menghadap busur sama. Menghadap busur yang sama. Nah, Bu, gimana kalau menghadap busurnya beda, punggung-punggungan? Misalkan rumusnya beda. Kalau dia di dalam lingkaran gini tapi punggung-punggungan sudutnya, dia rumusnya setengah kurung sudut yang besar. Ini kalau di dalam ya, ditambah sudut yang kecil, berapapun sudutnya yang punggung-punggungan. Itu rumus ke-8. Tapi kalau misalnya gambarnya kayak gini, punggung-punggungan. Tapi ini keluar sono. Keluar dari lingkaran.
Kalau keluar dari lingkaran, setengah kali sudut yang besar dikurang sudut yang kecil. Tapi dikurang karena keluar lingkaran. Mindsetnya gini aja, kalau kamu jalan-jalan keluar pasti ngabisin duit. Jadi dikurang gitu. Kalau kamu di dalam aja ya udah duitnya utuh. Udah ya. Ini rumus yang mesti kamu hafalkan hari Selasa beserta unsur-unsur lingkarannya. Udah selesai, Bu.